Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa Kalam Ramadan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Mawardi dan sekitarnya, dan secara umum semua lapisan masyarakat umat Islam di seluruh belahan dunia yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya hanya sekedar bincang-bincang atau berbicara terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan haji ataupun umroh. Baik itu secara mulai dari prosesi pemberangkatan jemaah dari tanah air kita, dari tanah airnya, dari tempat atau kediamannya, maupun sampai pada tujuan, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan melaksanakan serangkaian ibadah haji ataupun serangkaian ibadah umroh dengan baik dan benar. Di sini saya sekarang mau bincang-bincang atau berbicara saja, tidak mau membahas secara detail terkait dengan hukum-hukum, dengan segala persyaratan atau syarat-syarat sahnya atau rukunnya. Namun, sebagaimana saya sendiri mengalami sedikit kekurang puasan terkait dengan pembahasan atau penjelasan pada saat bimbingan atau manasik. Karena kalau sekarang ini kan ramenya atau musimnya orang berangkat berumroh, sehingga travel harus banyak memfasilitasi jemaah yang sudah bersedia untuk melakukan ibadah haji maupun umrah. Saudara yang saya hormati, satu kekurangan bagi saya sendiri di antaranya kalau dari pihak pengurus travel itu tidak menyajikan, tidak menjelaskan secara detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Baik dari segi perjalanan, misalnya di perjalanan sedang OTW, misalnya jemaah sedang berada di pesawat terbang. Di situ kan mungkin saja ada pembahasan, tapi takutnya kurang detail dari pengurus travel.
sehingga saya sedikit mau berbagi informasi. Sebab kadang-kadang dari pengurus travel itu hanya membahas tentang praktik tawaf, praktik sa'i, atau berihram, mengenakan baju ihram, itu yang dipraktikkan. Sementara atau sholat qashar, sholat jamak, jamak takdim, jamak takhir, biasanya dijelaskan. Terus, tapi sering atau kadang-kadang pengurus travel itu tidak menjelaskan terkait dengan bagaimana cara melakukan sholat di dalam pesawat terbang yang sedang OTW atau ya OTW sedang terbang. Karena tentunya orang melakukan sholat itu di antara syaratnya adalah harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sementara di dalam pesawat itu tidak ada media yang mumpuni. Tidak dengan krisisnya air, dan bahkan bagi orang yang mau melakukan tayamum tidak difasilitasi debu. Tidak ada persediaannya, stok debu itu tidak ada di dalam pesawat. Nah, makanya seharusnya pengurus travel itu menjelaskan. Karena begini saudara, dari perjalanan dari Jeddah misalnya, mau pulang dari Mekah, mau pulang ke tanah air ke Indonesia, dari Jeddah ke Bandara Juanda, Surabaya, itu durasinya menghabiskan waktu kurang lebihnya 11 jam. Itu pun kalau cuaca tidak buruk. Nah, dari 11 jam ini, misalnya kalau naiknya itu setelah adzan Isya, maka maghrib Isya-nya bisa dilakukan dengan cara sholat jamak takdim. Jamak takdim, mendahulukan sholat Isya pada waktu diletakkan pada waktu maghrib, itu sholatnya ditakdim. Bisa jamak takdim atau secara, kalau yang qashar itu kan harus yang jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Maghrib ini tidak bisa diqashar, hanya bisa dijamak. Isya tidak bisa diqashar karena tidak ada jodohnya. Yang bisa diqashar itu duhur sama asar. Itu. Subuh tidak bisa dijamak dan juga tidak bisa diqashar karena subuh itu tidak ada jodohnya. Kalau Isya sama maghrib bisa dijamak tapi tidak bisa diqashar maghribnya. Kalau naiknya setelah Isya, maka sholatnya dijamak sama Isya. Lalu sholat subuhnya ini mesti sedang nerbang subuh. Duhur keesokan harinya masih belum mendarat. Asar masih belum mendarat. Karena apa? 11 jam masih belum sampai 11 jam. Maka tibanya di Juanda, Bandara Juanda Surabaya itu biasanya setelah maghrib. Secara otomatis, kalau tidak ekstra hati-hati, maka akan keguguran atau kehilangan 2 waktu sholat, yaitu duhur dan asar. Duhur masih nerbang, asar juga masih terbang. Oleh karena itu biasanya di dalam pesawat itu, dari kabin pesawat itu, dari pengurus, biasanya dari pramugari itu dijelaskan atau
disiarkan kepada para jemaah atau para penumpang setelah masuk sholat duhur, diumumkan bahwasanya sekarang sudah tiba saatnya, sudah tiba waktu duhur, saatnya melakukan, bagi yang mau melakukan sholat, mau melaksanakan sholat, silakan mengambil atau melakukan tayamum di hadapan atau di meja yang ada di hadapan jemaah. Bagi orang yang tidak mendapatkan informasi terkait dengan hukum ini, maka saya mengira mereka akan mengabaikan sholatnya, tidak sholat. Mau apa? Mau tayamum? Nggak tahu. Mau wudhu? Tidak ada air. Itu. Sehingga ini harus dijelaskan, khususnya kepada pengurus travel ini. Terkait dengan kasus di sini, maka saya akan bagi informasi. Kalau dalam situasi seperti ini, maka cara yang sangat bagus untuk diterapkan, kita harus mengikuti salah satu madhab atau dengan talfik, yaitu sholat. Syaratnya ini yaitu untuk bisa melakukan sholat yang dengan tanpa air, maka harus tayamum listibahati sholati, agar bisanya melakukan sholat. Tayamum, maka kalau kita belum mendapatkan informasi, maka debu tidak ada di pesawat, kita harus melakukan tayamum dengan menggunakan media yang ada di depan atau sekitar lah. Yang penting tidak basah. Bisa saja menggunakan meja yang ada di depannya, atau kalau basah atau tidak memungkinkan, bisa menggunakan pakaiannya yang kering, yang tidak basah. Terus kalau tidak memungkinkan lagi, juga bisa menggunakan dinding pesawat begini. Ini dianggap ada debu lah, begitu, yang bertaburan atau di papan ini anggap ada debunya. Kalau itu tidak memungkinkan, dengan cara debu yang seperti biasanya, ikuti tata cara tayamum sebagaimana biasanya, yaitu sesuai dengan nas yang ada di dalam Quran. Famsahu biwujuhikum, famsahu, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ayat yang menjelaskan tentang tayamum ini ada juga di dalam surah An-Nisa ayat 43 ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghā'it أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما. Ini di surah Al-Maidah, sementara di surah An-Nisa tadi. Ada juga di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Saya tidak mau membahas, tidak mau memberikan terjemah. Saya niatnya hanya mau membaca Al-Quran saja dengan mengikuti sunnah keutamaan di dalam bulan Ramadan yang suci ini. Mudah-mudahan mendapat pahala dari atau tambahan nilai pahala dari bacaan Al-Quran tadi. Kita bisa cari terjemah atau makna pembahasan insyaallah di lain kesempatan. Dan sekali lagi kita kalau mau tayammum ikuti cara tayammum yang baik dan benar. Cuman saya tunjukkan tadi itu cara menggunakan medianya, yaitu menggunakan ini tadi. Kalau tidak mau melakukan tayammum tapi mau wudhu, asal membawa dari luar lah. Misalnya air, sebotol air kayak ini, walaupun agak sedikit, ini supaya hemat kita pakai yang model kayak ini, yang semprot. Begini, biar ini lebih hemat dan praktis. Ya, kita harus bisa mengkondisikan. Biasa melakukan wudhu ini kan ikuti cara wudhu, dan tapi penghematan airnya. Misalnya ketika mau mengusap wajah atau muka, ini gunakan satu semprot, bilas di sini sampai merata. Asal jangan sampai menetes, asal berada di area wajah atau muka ini bisa diusap sampai merata di area muka atau wajah. Kalau sudah menetes jangan diambil karena itu namanya mustakmal. Kemudian untuk bagian tangan ini semprot lagi. Ini ke kiri karena yang mau dibasuh yang kanan. Ikut sunnah. Mulai dari sini. Terus sampai siku. Terus begini. Usap sampai merata seperti tadi, asal jangan sampai menetes airnya. Supaya tidak mustahil. Terus pindah ke berikutnya. Itu caranya. Terus kaki. Maka insya Allah air segini insya Allah cukup. Seperti itu. Saudara yang saya hormati, kaum muslimin, muslimat, soiman, untuk menutup dari perjuangan kita, saya bacakan talbiyah karena sambil lalu mau mendoakan agar Anda sekalian yang senang, yang sudi menikmati kalam Ramadan ini bisa ditakdir dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke atau datang ke tanah suci Haramain Mekah dan Madinah dengan ibadah haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل والصحب الكرام. Saya kira cukup 2 bit ini saja karena durasinya sudah cukup lumayan, supaya dalam misalnya mau mendownload atau mau nonton supaya tidak terlalu lama-lama menunggu buka puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.